Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, terlebih dahulu kita baca surah Al-Fatihah. Semoga kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus Ustadz Uswatun Hasanah, semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah yang beriman hendaknya memantapkan dalam hati kita, mengakui segala macam kebaikan-kebaikan, segala macam nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memujinya dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan selanjutnya dibuktikan dengan ketaatan, dengan sikap, dengan ibadah dalam keseharian kita. Itulah syukur. Sebagai umat Nabi Muhammad, hendaknya kita selalu bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wa asyra. Jamaah rahimakumullah, di dalam Islam kita kenal dengan iman, Islam, dan ihsan, atau kita dengan bahasa yang berbeda, akidah, ibadah, dan akhlak. Itulah lengkapnya sebenarnya Islam. Kalau tiga ini dibahas bertahun-tahun terus, nggak akan pernah habis-habisnya, karena sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasul yang begitu banyak ayatnya dan begitu banyak hadisnya. Jamaah rahimakumullah, iman adanya di hati, batin, tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat orang itu beriman atau tidak, pancarannya saja. Az-zahir mir'atul batin. Zahir cermin dari batin. Kalau secara zahir dia rajin ke masjid, ya pasti orang beriman, karena dia juga beraktivitas untuk memakmurkan masjid. Karena tidak mungkin masjid itu dimakmurkan oleh orang yang tidak beriman, atau orang musyrik, orang kafir. Rasulullah memberikan informasi kepada kita, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Siapa yang ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, sholat berjamaah, ngaji, kumpul dengan para ustadz, para kiai,
bersalawat, istighfar, senang, gembira, bahagia. Dan ketika tergelincir ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, sedih. Itu larang mukmin, kata Rasulullah. Ketika berbuat baik dia senang, bahagia. Ketika berbuat dosa dia sedih. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah suatu ketika memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, lil mu'mini salasu alamatin. Orang iman itu mempunyai 3 tanda, kata Rasulullah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, tanda-tandanya banyak sekali. Hanya ini pas wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, 3 yang disebutkan oleh Rasulullah. Yubadiru fi ta'atillah wa yajtanibul maharima wa yuhsinu ila man asa'a. Kata Rasulullah, 3 tanda orang mukmin, dia segera dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi yang diharamkan Allah, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Allahu Akbar, luar biasa, singkat. Yang pertama, segera dalam ketaatan kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, wabadiru bil a'mali shalihati qabla an tushghalu. Segera untuk melakukan amal-amal soleh, jangan ditunda sebelum kalian disibukkan dengan hal-hal yang lain. Sehingga Rasulullah pesan, Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal lainnya untuk beramal soleh. Mumpung kita masih muda sebelum datang masa tua. Mumpung kita masih sehat sebelum sakit. Mumpung kita masih punya kaya sebelum datang kefakiran, kemiskinan. Mumpung ada peluang waktu sebelum sibuk, mumpung masih hidup sebelum mati. Isi segera dengan amal-amal soleh. Ketika kita melakukan amal-amal soleh, itulah sebenarnya wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga pada akhirnya kita mudah-mudahan menjadi mukmin, orang yang beriman, yang ahli ibadah. Jadi keimanan merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita. Tanpa iman, amal ibadah tidak diterima. Jadi mesti ada iman, ada Islam, ada iman. Kita wujudkan keimanan kita dengan ketaatan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan hal-hal yang dicintai Allah, melakukan hal-hal yang diridhai Allah. Itulah ibadah. Lalu ada pesan juga kepada Ali, 3 hal bagi orang yang ahli ibadah. Kata Rasulullah, yang kutu nafsahu, ahli ibadah itu mampu mengendalikan hawa nafsunya, nafsu ammarah yang selalu mengajak kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu ahli ibadah. Wa yuhasibuha, selalu mengadakan koreksi diri. Kita melihat, mencari-cari kekurangan kita agar ke depan lebih baik, lebih sempurna sebagai hamba Allah.
wa yutilul qiyama baina yadayillahi ta'ala, betah berlama-lama qiyamul lail, betah berlama-lama baca Al-Quran, betah berlama-lama untuk istighfar, betah berlama-lama untuk baca salawat. Itulah kata Rasulullah ahli ibadah. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa engkau kok getol banget ibadah, kok rajin banget, padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah?" Apa kata Rasulullah? "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apakah aku tidak boleh, tidak pantas kalau aku suka menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Itulah orang mukmin yang ahli ibadah. Jamaah rahimakumullah, yang kedua pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhi yang diharamkan Allah, yang tidak disukai Allah, kalian akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya, kata Rasulullah. Jadi ingin menjadi orang yang paling bagus ibadahnya, pertama tinggalkan yang diharamkan Allah, tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang diharamkan Allah, tidak menggunakan mulut tangan untuk melakukan yang dilarang Allah. Di antaranya Rasulullah pernah berpesan, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba." Hati-hati, waspadalah, takuti sikap iri hati, dengki, karena sikap iri hati, dengki, hasad itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Sebagaimana api melahap kayu bakar, tinggal debunya, kebaikan kita hilang. Hati-hati. Yang kedua, Rasulullah memberikan pesan, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar." Hati-hati, waspadalah dengan sikap bohong, berita yang tidak benar, diada-adakan. Ingat, kebohongan itu akan mengantarkan kepada maksiat-maksiat berikutnya. Maksiat-maksiat dan dosa itu akan mengantarkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, waspadalah dengan hadisul ifki, berita bohong. Allah mengingatkan, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita,
Maka periksalah berita itu dengan cermat, dengan teliti. Ditanya dulu kepada sumber aslinya. Jangan sampai ada berita yang tidak kita lakukan tabayun, tidak diklarifikasi, sehingga kita menyampaikan berita yang tidak mengandung kebenaran, berita yang salah. Kalau itu kalian lakukan, tidak bertabayun, menyampaikan berita, ternyata berita yang kita sampaikan salah, kalian akan mengalami penyesalan di kemudian hari. Hati-hati, kadang-kadang terjadi hal seperti itu di masyarakat. Berita A masuk ke orang kedua, masuk ke orang ketiga, A menjadi F, jauh sekali. Hati-hati, itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti dilakukan tabayyun. Yang berikutnya, mesti hati-hati. Fasilitas-fasilitas yang diharamkan oleh Allah, jauhi. Suatu ketika Rasulullah dalam hadis yang cukup panjang menyebutkan seseorang yang badannya kumal, rambutnya kotor, berdebu karena melakukan perjalanan panjang. Lalu orang itu menengadahkan tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob. Dia berdoa, wa mat'amuhu haramun, sementara makanannya haram, wa mashrabahu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, kenyang dengan barang haram. Anna yustajabu lidzalika, bagaimana doanya mau diterima oleh Allah? Sementara doa adalah mukhul ibadah, doa adalah sumsumnya ibadah. Bagaimana ibadahnya akan menjadi ibadah yang paling baik? Diterima pun tidak, karena semua fasilitasnya bersumber dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan Rasulullah, hati-hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjadi mukmin yang ahli ibadah dengan ibadahnya yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, wa yuhsinu ila man asaa, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Loh, caranya bagaimana? Doakan. Doakan. Rasulullah juga mendoakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang yang suka berbuat zalim kepada Rasulullah itu didoakan oleh Rasulullah, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku yang suka berbuat zalim dan dosa, agar nanti berada dalam jalan yang benar. Kezaliman tidak mesti dibalas dengan kezaliman, kejahatan tidak mesti dibalas kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang mukmin, yang ahli ibadah dan muhsin, sehingga nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami agar senantiasa berzikir mengingat-Mu ya Rabb. Tolonglah kami, bantulah kami agar senantiasa menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Rabb, bantulah kami, tolonglah kami agar kami mampu untuk selalu berjuang memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.